Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bagian yang ketiga ini kita akan bahas tentang persangkaan atau korinah. Mengenai korinah nanti akan kita bahas ada pengertian, dasar hukum, macam-macam, kemudian syarat-syarat korinah sebagai alat bukti, bagaimana kekuatan pembuktiannya. Begitu juga ada beberapa contoh tentang korinah yang terkenal dan penggunaan korinah di zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat. Pengertian dari korinah itu berasal dari kata mukoronah yang berarti musahabah berupa pengertian atau petunjuk. Sementara secara istilah, korinah adalah tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Jadi tanda-tanda yang merupakan hasil dari kesimpulan hakim yang memeriksa perkara. Dasar hukumnya ada di surat An-Nahl 15-16, kemudian juga hadis Rasulullah yang artinya apabila kamu melihat seorang laki-laki bisa pergi ke masjid, berikanlah kesaksian bahwa dia adalah seorang yang mukmin. Artinya ketika seorang itu ke masjid berarti eh, bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang yang mukmin. Kemudian macam-macam korinah. Menurut Muhammad Salam Madkur ada dua, korinah konuniyah dan korinah kodoiyah. Korinah konuniyah ini adalah korinah-korinah yang dikeluarkan oleh syara atau syariat dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak dikenal. Kemudian kalau korinah kodoiyah itu korinah-korinah yang merupakan hasil kesimpulan dari hakim dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak dikenal. Kemudian ahli fikih ini membagi ke dalam dua macam, ya, tapi hanya berbeda penamaannya saja. Korinah urfiyah tadi hampir sama dengan korinah kodoiyah, sementara korinah syariah itu sama dengan korinah konuniyah, yang berasal dari syar'i. Ya. Ini menurut Royhan A. Rosid, ya, korinah itu harus jelas dan meyakinkan, tidak akan dibantah lagi oleh manusia normal atau manusia yang berakal. Semua korinah menurut undang-undang di lingkungan peradilan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Korinah-korinah yang demikian ini merupakan korinah wadihah dan dapat dijadikan dasar pemutus, walaupun hanya ada satu korinah wadihah tanpa didukung oleh alat bukti. Ini pendapat dari Royhan A. Rosid. Bagaimana dengan kekuatan pembuktian dari korinah? Ini ada dua pendapat. Pendapat dari Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad mengatakan kalau hanya ada satu korinah saja, hakim tidak dapat memutuskan perkara. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, korinah dapat dikatakan sebagai alat bukti karena kedudukannya sama dengan kedudukan saksi. Jadi kedudukan korinah itu sama dengan kedudukan itu dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini adalah contoh-contoh korinah seperti kasus koyaknya baju gamis Yusuf, merupakan indikator yang memberi petunjuk siapa sebenarnya yang salah. Kalau ternyata yang robek bagian belakang, berarti yang salah adalah yang berada di belakangnya. Kemudian Rasulullah pernah memutus menggunakan korinah, yaitu memberikan barang yang hilang dan ditemukan seseorang kepada orang yang mampu menyebutkan sifat-sifat pokok dari barang itu. Artinya ketika seseorang itu bisa menyampaikan ciri-ciri, sifat-sifat pokok dari barang miliknya, yang berarti dia eh, korinah tersebut bisa dikatakan orang yang bisa menyebutkan ciri-ciri sifat-sifat pokok tadi adalah pemilik dari barang tersebut. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab pernah menghukum had seorang perempuan hamil berdasarkan korinah. Karena apa? Karena seorang yang tidak, perempuan tersebut belum bersuami kok sudah perutnya membesar atau hamil. Nah, ini
contoh qarinah yang sudah di zaman Rasulullah dan sahabat. Nah, ini kemudian Nabi Rasulullah SAW juga pernah menitip pesan kepada Jabir. Ambillah untukku satu wasak dari agenku, dan jika dia meminta bukti darimu, maka letakkanlah tanganmu di atas tulang selangkanya. Nah, ini sebagai tanda bahwa kedudukan bukti yang menerangkan Nabi telah mengizinkan agennya untuk menyerahkan pesanan kepada sahabat Jabir. Kemudian ada keterangan orang yang mengaku sebagai pemilik barang, tadi sudah kita sebutkan, ketika dia bisa menyebutkan ciri-cirinya, menyebutkan sifat-sifat pokoknya, bisa dikatakan, bisa dibuktikan bahwa dia adalah si pemilik barang tersebut. Kemudian seorang perempuan yang belum bersuami tapi sudah hamil, ini dijatuhkan hukuman had. Kemudian qarinah bau minuman keras dan muntahnya, karena banyak minuman keras, bau mulutnya, kemudian ada muntahannya, itu merupakan bukti serta indikasi atas kejahatan minuman keras yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian ada juga qarinah yang digunakan oleh Rasulullah ketika di dalam perang Quraidah. Rasulullah memerintahkan agar tawanan perang di perang Quraidah yang sudah tumbuh kumisnya dibunuh dan dibiarkan hidup yang belum berkumis. Artinya seorang yang berkumis itu memberikan qarinah atau indikasi adanya kedewasaan. Itu tentang qarinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.